pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir ke acara kami SF Legal Morning Briefing, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai implementasi OSS RBA dan dampaknya terhadap pelaku usaha. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai OSS RBA ini, mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Akan saya bahas sektor-sektornya, kemudian maksud dan tujuan, analisis risiko dalam perizinan perizinan usaha berbasis risiko. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada penyelenggaraan OSS RBA, yang mana ini baru diluncurkannya itu bulan Agustus kemarin ya. Di sini kita akan memberikan update mengenai gambaran umum, kemudian perubahan dan realisasi, arus pengurusan perizinan dan pengawasan dan penerapan rekomendasi. Perlu diketahui materi yang kami paparkan hari ini berdasarkan update terakhir per hari ini, dan yang mana itu masih banyak terjadi perubahan-perubahan dan akan sangat dimungkinkan apa yang kami sampaikan hari ini masih akan ada berubah lagi di kedepannya, karena seperti yang kita tahu OSS RBA ini masih sangat memerlukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terhadap sistemnya. Baik. Selanjutnya di sini saya memberikan gambaran umum dulu mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Itu dimaksudkannya untuk meningkatkan ekosistem penanaman modal dan kegiatan usaha melalui pemberian izin usaha yang diharapkan lebih efektif dan sederhana, dan pengawasan kegiatan usahanya itu akan lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di sini adalah sektor-sektor yang diatur dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Bisa kita lihat di sini ada sektor kelautan perikanan, kemudian ada juga energi, sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan. Ini kurang lebih masih sama seperti sektor-sektor yang diatur di OSS yang sebelumnya. Ini nanti slide-nya akan kita bagikan ke peserta ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya berikan penjelasan singkat mengenai maksud dari OSS RBA sendiri. Yang pertama itu adalah layanan informasi satu pintu, yang mana OSS RBA ini diharapkan menjadi pusat informasi satu pintu untuk para pelaku usaha dalam memulai dan atau melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian sebagai layanan perizinan terintegrasi, yang mana pengajuan perizinan satu pintu akan melalui OSS RBA semua, dan itu akan terintegrasi dengan lembaga-lembaga penerbit perizinan lainnya di Indonesia, yang mana itu kan sebelumnya meskipun sudah ada OSS, tapi kementerian-kementerian masih mengeluarkan perizinan lain-lainnya ya, tergantung dari sektornya, dan kita masih harus mengajukan ke sistem kementerian-kementerian lainnya tersebut. Nah, dengan adanya OSS RBA ini diharapkan semua pengajuan perizinan itu akan masuk lewat OSS RBA, walaupun nanti ketika prosesnya itu akan tetap diverifikasi dan diperiksanya itu oleh kementerian terkait, namun perizinannya tersebut tetap masuknya lewat OSS RBA, dan kemudian yang menerbitkan perizinannya tersebut adalah lewat OSS RBA. Jadi kalau misalnya sebelumnya untuk mengurus izin lewat ke situsnya Kementerian Perdagangan atau ke Kominfo, nanti semuanya diharapkan akan lewat OSS RBA, walaupun nanti tetap akan link dengan sistem yang sudah ada dari kementerian ke kementerian terkait. Kemudian untuk sistem pengawasan ini terintegrasi, yaitu proses inspeksi kegiatan usaha yang terintegrasi akan berdasarkan tingkat risiko, sama seperti layanan perizinan tadi ya. Jadi untuk pengawasan pun akan diharapkan terintegrasi semuanya under OSS RBA. Kemudian untuk tujuan OSS RBA sendiri di sini dibagi jadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendeknya, OSS RBA ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih sederhana dan efisien bagi masyarakat untuk memulai kegiatan usahanya dengan mengimplementasikan proses pengajuan perizinan yang lebih cepat. Kemudian pemerintah juga mengharapkan dengan proses pengajuan perizinan yang lebih cepat, masyarakat ini akan lebih
nyaman dalam memulai kegiatan usahanya. Kemudian diharapkan dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan baru itu akan mengembangkan kegiatan dan kompetensi kewirausahaan masyarakat. Sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya diharapkan ini OSS RBA dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih mudah beradaptasi dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan kegiatan yang berkelanjutan di sini itu adalah kegiatan usaha dapat dengan mudah beradaptasi dalam segala kondisi yang tidak terduga. Kayak misalnya kemarin dalam rangka pandemi, itu diharapkan kegiatan-kegiatan usaha dapat beradaptasi dengan cepat. Next, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yang mana terdapat penyesuaian terhadap 4 poin berikut. Yang pertama ini adalah kode KBLI, yang mana sebelumnya dari OSS versi 1 itu, versi 1.1, KBLI yang diadaptasi adalah 2017. Sedangkan untuk di OSS RBA ini, perubahan KBLI disesuaikan menjadi KBLI 2020. Baik itu perubahan judul dan deskripsi KBLI, ruang lingkup kegiatan, penambahan parameter risiko, tingkat risiko, kemudian perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan juga kewenangan perizinan berusaha. Selanjutnya, untuk persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha, di sini diubah menjadi tingkatan risiko kegiatan usaha, yang mana sebelumnya pada perizinan berusaha yang lama itu belum dikenal dengan tingkatan risiko. Kemudian di sini pedoman perizinan berusaha berbasis risiko itu disesuaikan untuk perizinan menjadi berbasis risiko ya. Kemudian standar kegiatan usaha dan atau standar produk akan diatur dengan peraturan menteri dan kepala lembaga berdasarkan tingkatan risiko kegiatan usaha. Jadi seperti judulnya, berbasis risiko, akan banyak hal-hal yang dikategorikan berdasarkan risikonya dan kemudian akan menjadi impact terhadap kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan risiko tersebut. Kemudian perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko. Selain itu tetap juga ada peringkat skala kegiatan usaha yang mana sudah ada sebelumnya ya. Untuk peringkat skala kegiatan usaha ini dibagi jadi 2, yaitu UMKM dan non UMKM. Kemudian untuk tingkat risiko ada 3, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala kegiatan usahanya ya. Di sini ada batasan bagi usaha mikro. Usaha mikro ini adalah usaha milik warga negara Indonesia ataupun orang perseorangan, baik badan usaha dengan modal usaha kurang dari 1 miliar rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi selama Bapak atau Ibu ketika mendirikan usaha, itu modal usahanya itu tidak lebih dari 1 miliar rupiah, maka kita kategorikan menjadi usaha mikro. Sedangkan usaha kecil, ini range-nya itu adalah dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, yang mana tidak termasuk tanah dan bangunan. Dimiliki baik oleh warga negara Indonesia ataupun oleh badan usaha. Kemudian untuk usaha menengah ini untuk range modal usahanya antara 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik itu perseorangan ataupun badan usaha. Sedangkan apabila sudah di atas 10 miliar, maka dikategorikannya menjadi skala kegiatan usaha yang besar. Selanjutnya, selain skala kegiatan usaha, kita akan membahas mengenai tingkat risiko, yang mana tingkat risiko ini yang baru dikenal di OSS RBA, yang mana perizinan berusaha berbasis risiko ini di sini dibagi menjadi 3,
yaitu tingkat resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Yang membedakannya itu untuk usaha-usaha yang termasuk ke kategorinya itu pada tingkat resiko rendah, perizinan berusaha yang dimiliki hanya perlu berupa NIB. Jadi kalau misalnya sebelumnya di OS 1 itu kan tidak ada basis resikonya ya, semuanya itu kan sama harus memiliki perizinan berusaha. Sedangkan pada yang OSS RBA yang baru ini, apabila resikonya rendah, itu cukup kegiatan usaha tersebut hanya memiliki NIB saja. Kemudian untuk tingkat risiko menengah ini dibagi lagi. Menengah ini ada yang menengah rendah dan menengah tinggi. Kemudian untuk perizinan usaha ke yang tingkat risiko menengah rendah itu akan diterbitkannya itu berupa NIB dan sertifikat standar. Sedangkan khusus untuk kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi, sertifikat standar baru dapat diterbitkan setelah NIB terbit dan pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Jadi antara menengah rendah dan menengah tinggi ini ada perbedaan prosesnya untuk mendapatkan sertifikat standarnya, yang mana pada menengah tinggi ini ada proses lagi yang harus kita lewati, yaitu pernyataan lewat sistem OSS yang harus memenuhi verifikasi dulu sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tingkat risiko tinggi, perizinan berusaha yang akan dikeluarkannya ini berupa NIB dan izin, yang mana keduanya merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial kegiatan usaha. Adapun izin yang dimaksud itu adalah persetujuan baik itu dari pemerintah pusat atau daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha, yang mana ini izin usaha ini wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi ini memerlukan pemenuhan standar usaha dan atau standar produk, itu tergantung dari bidang usahanya ya Bapak Ibu ya. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing itu akan menerbitkan sertifikat standar usaha dan produk sesuai verifikasi pemenuhan standar. Jadi untuk yang risiko tinggi ini nanti akan dikeluarkan lagi izin usaha dan syarat-syaratnya tergantung dari bidang usahanya. Kemudian perizinan berusaha yang diperlukan oleh pelaku usaha disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan ya. Udah gitu nanti bisa dicek juga berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha dari perusahaan Bapak dan Ibu. Di sini pembahasan mengenali analisa risiko, penentuannya itu berdasarkan dari penetapan tingkat risikonya itu dari hasil analisa risiko yang ditentukan oleh pemerintah, yang mana nantinya tingkat risiko ini akan menentukan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang mana pemerintah sudah melakukan analisis risiko ini dan menetapkannya melalui identifikasi kegiatan usaha, yaitu jenis aktivitas atau kegiatan usaha yang dilaksanakan pelaku usaha. Kemudian dilihat juga dari tingkat bahayanya. Dalam tingkat bahaya ini yang dicek ada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan atau aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan jenis, kriteria, juga lokasi kegiatan usaha. Kemudian terkait dengan potensi terjadinya bahaya, ini diperoleh berdasarkan penilaian tingkat potensi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, seberapa besar potensi terjadinya bahaya dalam kegiatan usaha tersebut. Kemudian untuk penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, ini diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Nanti akan menentukan ke tingkat risiko dan peringkat skala usahanya. Kemudian untuk penetapan jenis perizinan berusaha, ini jenis berusaha ini akan dikategorikan menjadi yang risiko rendah, menengah, dan tinggi.
Baik, di sini kita jelaskan secara singkat mengenai OSS RBA, yang mana OSS RBA ini sudah mengubah OSS yang versi 1.1. Saat ini OSS RBA ini harus dilakukan oleh semua perusahaan agar dapat mengajukan perizinan dan mendaftarkan perusahaannya under OSS RBA ini. Sehingga nanti ketika perusahaan sudah memiliki akun di OSS RBA, perusahaan dapat melakukan pengurusan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan jelaskan mengenai sistem OSS RBA yang dibagi menjadi 3 subsistem, yaitu yang pertama subsistem pelayanan informasi. Di sini terdapat 9 hal pokok terkait informasi, yaitu informasi persyaratan perizinan berusaha atau NIB, kemudian sertifikat standar atau izin yang tadi tergantung dari tingkat risikonya. Kemudian akan terdapat juga informasi mengenai tahapan proses, informasi KBLI berbasis risiko, kemudian ada informasi bidang usaha penanaman modal, informasi lokasi usaha, fasilitas berusaha, mekanisme pengawasan, kewajiban pelaporan, dan juga layanan pengaduan. Yang mana informasi tersebut bisa kita lihat under subsistem pelayanan informasi. Kemudian dalam subsistem perizinan berusaha itu terdapat 5 hal pokok, yaitu penerbitan perizinan berusaha, dalam hal ini adalah hak akses, kemudian pemilihan KBLI, beserta penentuan tingkat risiko dari KBLI tersebut. Kemudian akan ada validasi basis risiko dan bidang usaha penanaman modal, penerbitan notifikasi, dan penerbitan sertifikat produk atau sertifikat usaha. Itu tadi untuk subsistem perizinan berusaha. Sedangkan untuk subsistem pengawasan akan terdapat pengawasan rutin, pengawasan insidental, juga adanya jadwal pengawasan tahunan. Dapat berupa surat tugas, laporan hasil pengawasan atau BAP, juga profil pelaku usaha, dan pengenaan sanksi apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Baik, di sini kita kasih lebih detail mengenai perbandingan OSS yang versi 1.1 dan OSS RBA, yang mana realisasinya ini sudah kami lakukan pengecekan berdasarkan realisasi per hari ini ya. Di sini kita bandingkan untuk hak akses, yang mana saat melakukan proses registrasi atau migrasi data di OSS RBA, pelaku usaha ini saat ini banyak terhambat karena banyak permasalahan teknis. Di antaranya adalah yang pertama, ada muncul notifikasi mohon tunggu muncul, namun itu tidak ada lanjutan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mencoba mengurus hak akses di OSS RBA dan kemudian muncul masalah seperti ini. Ini bukan cuma Bapak Ibu saja mengalami, karena memang dari sistem itu masih banyak yang mengalami muncul notifikasi tapi tidak ada kelanjutannya. Kemudian permasalahan selanjutnya itu adalah mengenai data diri pemegang hak akses dinyatakan tidak sesuai dengan data di Dukcapil, yang mana seharusnya itu sudah disesuaikan dengan KTP terbaru. Itu mengenai yang hak akses yang kami temukan realisasinya. Terus kemudian untuk penerbitan NIB, yang mana di NIB yang terbitnya itu tidak secara langsung berubah menjadi NIB RBA, melainkan NIB-nya itu masih menggunakan format OSS yang versi 1.1, sedangkan data pada NIB yang diterbitkan itu tidak terupdate atau tidak sesuai yang di NIB yang OSS RBA. Yang paling banyak terjadi itu ketidaksesuaian datanya itu meliputi data perusahaan, udah gitu data pelaku usaha, kode KBLI, dan juga izin usaha.
Kemudian untuk usaha menengah UMKM ini, yang mana di versi 1 itu perizinan NIB dan IUMK terbit secara otomatis dan NIB belum berlaku sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal. Sedangkan pada OSRBA, UKM yang memiliki izin berisiko rendah, NIB-nya ini akan terbit secara otomatis dan berlaku sebagai identitas dan legalitas usaha. Karena tadi kan untuk perusahaan dengan yang risiko rendah itu hanya terbit NIB saja, tidak perlu mengurus yang lainnya lagi. Dan NIB ini diterbitkannya itu akan berlaku juga sebagai SNI dan juga pernyataan jaminan halalnya. Selanjutnya untuk basis risiko yang tadi kita sudah jelaskan, yang mana di versi 1.1 itu belum mengenal adanya basis risiko, sedangkan di OSSRBA ini sudah dikenalnya adanya basis risiko, sehingga kegiatan usaha itu harus diperhitungkan tingkat risikonya. Kemudian untuk produk perizinan berusaha yang OSS versi 1.1, perusahaan itu akan mendapatkan NIB, kemudian akan mengurus izin usaha dan atau izin komersil atau operasional. Sedangkan untuk OSSRBA, NIB itu hanya untuk risiko rendah itu hanya akan dikeluarkan NIB, sedangkan untuk risiko menengah akan dikeluarkan NIB dan sertifikat standar usaha, dan untuk risiko tinggi akan dikeluarkan NIB juga izin. Jadi akan berbeda-beda perizinan yang didapatkan oleh pelaku usaha tergantung dari risiko kegiatan usaha yang mereka miliki. Kemudian saat ini yang kami temukan permasalahan yang muncul itu adalah menu izin usaha belum bisa diakses di website OSRBA, sehingga dalam kasus tertentu menu izin usahanya itu nggak muncul izin usahanya. Terus kemudian terkait dengan insentif atau fasilitas yang di OSS lama itu belum ada skema khusus bagi pengelola ataupun perusahaan dalam KEK, sedangkan pada OSSRBA ini sudah ada pengaturannya dan skema khusus bagi pengelola atau perusahaan dalam KEK. Selanjutnya ini terdapat perubahan dari ketentuan nilai minimum investasi dan modal bagi PMA, yang mana berdasarkan peraturan nomor 4 Kepala BKPM tahun 2021, total nilai investasi yang diperlukan untuk PMA itu adalah 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, per 5 digit KBLI, per lokasi proyek, yang mana per lokasi proyek ini merupakan hal yang baru ya dari pengaturan yang sebelumnya. Kemudian modal disetor minimum yang diperlukan untuk PMA itu adalah 10 miliar rupiah. Dan ketentuan ini baru dilaksanakan untuk perusahaan yang baru akan didirikan atau perusahaan yang akan memerlukan permohonan perizinan melalui OSSRBA. Jadi kalau misalnya yang peraturan sebelumnya itu investasinya 10 miliar per 5 digit KBLI, tapi kalau misalnya untuk yang sekarang selain dari per 5 digit KBLI, jika KBLI-nya sama tapi memiliki lokasi proyeknya itu di lebih dari satu tempat, maka harus memenuhi investasi masing-masing 10M lagi. Kemudian untuk modal disetor ini juga menjadi 10 miliar rupiah, yang mana sebelumnya itu kan 2,5 miliar rupiah atau 25% dari minimum modal dasar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum dari tahapan proses perizinan OSSRBA, yang mana tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Bisa dicatat oleh Bapak dan Ibu untuk dipersiapkan ketika proses pendaftaran PIC. PIC di sini adalah pemegang hak akses perusahaan. Yang kita butuhkan ini nanti adalah data pribadi pemegang hak akses, baik itu KTP bagi WNI,
atau apabila pemegang hak aksesnya itu adalah WNA, maka harus menginput nomor paspor. Kemudian siapkan juga data perusahaan, yang mana ini adalah legalitas akta notaris beserta SK-nya. Kemudian untuk legalitas profil, input profilnya itu nanti akan merupakan profil pelaku usaha. Profil pelaku usaha tersebut akan ditarik datanya dari sistem AHU online yang sudah melewati proses validasi atau yang berdasarkan perekaman dari sistem AHU online. Kemudian KBLI nanti akan diminta untuk input 5 digit KBLI sesuai dengan kegiatan usaha, yang mana gunanya menentukan memasukkan KBLI ini untuk penentuan tingkat risiko. Kemudian akan diminta juga lokasi usaha. Di sini Bapak dan Ibu akan menginput lokasi usaha per KBLI. Jadi misalnya walaupun yang tadi saya sebutkan tadi, walaupun KBLI-nya sama tapi ada berada di lebih dari satu lokasi, maka akan diminta untuk memasukkan lokasi usaha untuk masing-masing proyek. Kemudian untuk pengisian kegiatan usaha, di sini akan diminta jenis kegiatan usahanya, akan disuruh pilih apakah itu kegiatan usaha utama sebagai pendukung atau kantor cabang. Kemudian produk atau jasa, di sini Bapak dan Ibu akan menjelaskan produk atau jasa atau kegiatan usaha tersebut. Kemudian tenaga kerja, kita akan diminta untuk menjabarkan jumlah tenaga kerja secara merinci berdasarkan jenis kelamin dan juga kewarganegaraan dari tenaga kerja yang di-hire oleh perusahaan. Kemudian untuk investasi, kita akan menjabarkan nilai tanah, nilai bangunan, nilai mesin atau peralatan, juga modal kerja. Kemudian untuk status bangunan akan kita menentukan baik itu sewa atau bukan sewa. Kemudian dari pertanyaan tersebut, setelah kita pilih sewa atau bukan sewa, akan muncul mengenai persetujuan bangunan, yang mana kita akan cek adalah jumlah bangunan dan IMB yang sudah dimiliki. Jika kita sudah memiliki IMB, kita akan input nomor IMB, kemudian tanggal terbit IMB, kemudian kita akan juga diminta upload IMB tersebut. Selanjutnya setelah kita ada IMB, nanti akan muncul juga apakah kita sudah memiliki SLF atau sertifikat laik fungsi, yang mana di sini kita akan input nomor SLF tersebut, kemudian kapan diterbitkannya, kemudian kita pun akan diminta untuk upload dokumen sertifikat laik fungsi kita tersebut. Selanjutnya untuk persetujuan lingkungan, ini berdasarkan dari kegiatan usahanya juga. Informasi yang akan diminta itu secara umum adalah nama dan nomor identitas penanggung jawab, kemudian pernyataan pengelolaan lingkungan jika kita belum memiliki dokumen lingkungan, kemudian ada juga nomor dan tanggal dokumen lingkungan apabila kita sudah memiliki dokumen lingkungan tersebut, harus kita masukin ke dalam sistem OSS. Kemudian setelah proses tadi semuanya sudah kita lengkapi, di sini kita masuk ke proses penerbitan, yang mana penerbitan perizinan berusaha tersebut akan berdasarkan hasil analisa tingkat risiko terhadap kegiatan usaha. Di sini ada pengawasan apabila sudah keluar izin tersebut dan diterbitkan. Kemudian pengawasan ini akan meliputi pengawasan tata ruang, kemudian standar K3L, standar pelaksanaan kegiatan usaha atau persyaratan lain, dan kewajiban penyampaian laporan atau pemanfaatan penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, di sini mengenai pengawasan berbasis risiko ya. Pengawasan ini dibagi jadi dua, yaitu pengawasan rutin yang mana dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan.
Kemudian yang untuk insidental ini dilakukan karena adanya keadaan tertentu. Yang rutin ini perusahaan kan akan diminta untuk menyampaikan laporan dalam periode tertentu, dan kemudian dari laporan tersebut pemerintah akan melakukan pengawasan atas laporan-laporan yang disubmit oleh pelaku usaha tersebut. Itu pelaporannya misalnya kayak yang di LKPM itu masih tetap akan berlaku, dan kemudian tergantung dari instansi dan kegiatan usahanya, masing-masing bidang usaha itu akan memiliki kewajiban rutin apabila diminta oleh kementerian yang menaungi kegiatan usaha pelaku usaha tersebut. Oke, di sini untuk yang laporan rutin tadi itu ada intensitas dan frekuensinya. Untuk yang rendah dan menengah, rendah itu 1 kali 1 tahun untuk setiap lokasi usaha. Kemudian untuk menengah tinggi sampai tinggi itu 2 kali per tahun untuk setiap lokasi usaha. Kemudian untuk yang insidental, laporan dilakukan atas aduan, kebutuhan, atau indikasi pelanggaran hukum. Jadi tidak semua pelaku usaha itu akan terkena pengawasan insidental, hanya bagi mereka yang adanya aduan atau dilihat oleh pemerintah ini merupakan kebutuhan, atau jika memang sudah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian sehingga frekuensinya itu dilakukan sewaktu-waktu dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Baik. Ini kita sudah mau sampai di akhir mengenai penerapan rekomendasi. Bagi Bapak dan Ibu yang hendak bertanya, bisa dimasukkan ke kolom chat, namun nanti kita akan pilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, sisanya itu akan kita kirim melalui email ya. Jawabannya karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa jawab semuanya. Untuk penerapan rekomendasi, di sini ada pembinaan dan saksi, yaitu bila pada hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, akan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi, yaitu berupa pembinaan, perbaikan, dan atau penerapan sanksinya. Yang mana pembinaan ini dapat berupa pendampingan dan penyuluhan, meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis, dan atau kegiatan fasilitas penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Kemudian setelahnya pelaku usaha wajib untuk melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan, yang mana apabila perbaikan tersebut tidak dilakukan akan diberikan sanksi administratif oleh lembaga OSS. Sanksi administratifnya ini berdasarkan tingkatannya, itu ada yang pelanggaran ringan, sanksinya berupa peringatan tertulis, peringatan warning letter 1, 2, dan 3, kemudian untuk pelanggaran sedang, di sini ada peringatan tertulis atau penghentian sementara kegiatan berusaha, sedangkan bagi pelanggaran berat itu adalah pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang mana sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakannya itu secara berjenjang ya. Baik. Untuk penutupnya di sini dampak pengimplementasian OSRBA, memang OSRBA ini diharapkan oleh pemerintah itu adalah untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, kemudian untuk memberikan kemudahan juga kepastian perizinan bagi pelaku usaha, juga untuk menambah lapangan pekerjaan baru, karena apabila perizinan berusaha ini dimudahkan, maka diharapkan akan banyak pelaku-pelaku usaha baru yang lahir dan kemudian menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan di Indonesia ini.
Namun memang masih terdapat kekurangan terhadap si OSRBA, yang mana pengimplementasiannya ini belum terintegrasi dengan berbagai instansi. Sedangkan sekarang ini kan pengurusan perizinan ke instansi-instansi terkait itu merujuk ke OSRBA. Tapi OSRBA-nya sendiri sekarang belum bisa beroperasi dengan baik karena teknologi yang diaplikasikannya itu belum dapat berjalan secara penuh. Sehingga saat ini penerapan OSRBA ini masih menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan dan kepastian perizinan kegiatan usaha. Kita harapkan semoga pemerintah bisa melakukan terus perbaikan dengan cepat sehingga apa yang dimaksudkan dan ditujukan oleh OSRBA ini bisa tercapai dan kemudian memberi keuntungan bagi para pelaku usaha ke depannya. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai implementasi OSRBA. Nantikan kembali event-event SFC Free Morning Briefing September 2021 series berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya. Stay safe and stay healthy.